Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Surabaya, episode ke-9. Kumendur Gobyo bertindak ceroboh. Admiral Bridman dan Patih Cokrojoyo sudah mendengar bahwa Joyo Puspito telah keluar dari kota dan bermarkas di Kaputran. Kumendur Gobyo memaksa untuk mengejar, tetapi Admiral Bridman tak sepakat. Patih Cokrojoyo juga tak setuju. Kumendur Gobyo memaksa, sehingga para bupati masing-masing menyumbang prajurit. 2 brigade kompeni dibawa oleh Kumendur Gobyo. Admiral dan Patih tetap tinggal di kota. Mereka hanya menyertakan beberapa mantri. Kumendur Gobyo sudah sampai di Kaputran dan segera menyerang pasukan Surabaya. Pasukan Surabaya berperang sambil mundur ke arah Wonokromo. Kaputran segera diduduki pasukan Kumendur Gobyo. Kumendur mengira pasukan Surabaya takut, maka dia terus mengejar ke Wonokromo. Pasukan Surabaya keluar menyambut. Panji Kartoyudo dan Panji Surengrono memimpin pasukan Surabaya. Kembali pecah pertempuran hebat. Kedua Panji mengamuk seperti banteng terluka. Murah Panji Buleleng ikut turun dengan 200 prajurit. Pasukan kompeni tak henti menembak. Medan perang menjadi gelap gulita oleh asap mesiu. Pasukan Surabaya menerobos kepulan asap dan menyusup ke pasukan kompeni. Mereka bertarung jarak pendek. Banyak serdadu kompeni tewas. Tak butuh waktu lama, 1 brigade serdadu kompeni tumpas habis. Pasukan Jawa sudah lari. Sisa pasukan kompeni mundur sambil bergerombol. Panji Surengrono dan Panji Kartoyudo terus mengejar. Kumendur Gobyo berjumpalitan mengajak pasukannya kembali maju. Tapi pasukan kompeni terus terdesak. Kumendur Gobyo berteriak-teriak, tapi pasukan sudah tak peduli dan terus lari. Mereka mengungsi ke tempat Patih Cokrojoyo. Patih Cokrojoyo kaget melihat pasukan Kumendur Gobyo berdatangan. Segera menabuh bendi tanda perang. Pasukan Kartosuro keluar menolong. Pangeran Madura yang memimpin. Mereka sudah bertemu dengan pasukan kompeni yang masih dikejar prajurit Surabaya. Pasukan Sampang menghadang dan bersamaan menerjang. Pasukan kompeni berhasil diselamatkan. Pasukan Madura berperang sambil mundur dan mengawal pasukan kompeni. Pasukan Surabaya terus mengejar, tetapi makin ke belakang makin banyak bantuan prajurit Kartosuro. Pasukan Surabaya lalu kembali ke Wonokromo. Karena rusaknya pasukan masing-masing, selama 3 bulan kedua pasukan tak ada yang berinisiatif menyerang. Pasukan Surabaya tetap berbaris di Wonokromo. Sementara itu di Kartosuro, sang raja telah mendengar bahwa pasukannya rusak parah. Surabaya belum berhasil ditaklukkan. Para prajurit banyak yang tewas. Sang raja lalu mengirim bantuan pasukan. Para mantri pamajekan dikerahkan dari Banyumas, Mataram, Pamarden, dan Roma. Mereka dipimpin Demang Joyowinoto dan Demang Sosro-Rudito. Singkat cerita, pasukan bantuan sudah bergabung dengan Patih Cokrojoyo dan Tuan Admiral. Mereka sudah ditempatkan dalam pondokan. Ganti cerita. Para prajurit Bali yang diminta datang oleh mendiang Pangeran Sampang yang tewas di kapal sudah datang. Pimpinan mereka bernama Dewa Ketut dengan pasukan 1000 prajurit. Sesampai di kota Tunjung, mereka mendengar bahwa Pangeran Cakraningrat telah tewas. Mereka heran dan sebagai pelampiasan, mereka banyak menjarah penduduk Madura. Banyak orang Madura kemudian menyusul tuan mereka yang sedang berperang di Surabaya. Mereka memberitahu bahwa di Madura ada musuh datang dari Bali yang bernama Dewa Ketut. Pangeran Madura kemudian melapor kepada Patih Cokrojoyo dan Admiral Bridman. Berkata Patih Cokrojoyo, "Anda pulang dulu untuk menyelesaikan masalah di Madura." Pangeran Cakraningrat berkata, "Itu musuh yang ringan, bisa diselesaikan nanti. Sekarang yang berat berada di Surabaya. Adik saya si Cokronagoro saja yang saya suruh pulang mengatasi masalah." Ki Patih Cokrojoyo berkata, "Baik, terserah padamu." Raden Cokronagoro kemudian ke Madura dengan membawa 1000 prajurit. Sudah naik ke kapal dan berangkat. Sementara itu, Admiral Bridman memberitahukan kepada Patih Cokrojoyo bahwa polah Kumendur Gobyo sembrono dalam membawa pasukan.
Dia memimpin pasukan dengan membabi buta, sehingga banyak serdadu Kompeni tewas. Admiral hendak mengirim surat ke Betawi. Isinya, kalau masih didampingi Komandur Gobyo, lebih baik mundur dan kembali ke negeri Belanda. Admiral tak mau berperang lagi. Ki Cokrojoyo diminta kesaksian tertulis. Utusan segera melesat ke Betawi melalui laut. Singkat cerita, utusan Admiral Bridman sudah sampai di Betawi dan menghadap para Dewan Hindia. Dewan Hindia lalu mengadakan rapat untuk memeriksa surat Admiral Bridman. Surat lalu dilaporkan kepada Gubernur Jenderal. Tak lama kemudian, Komandur Gobyo dipanggil ke Betawi. Ganti cerita. Raden Cokronagoro atau Raden Jimat sudah sampai di Madura dan berperang melawan musuh. Raden Jimat sangat perkasa. Prajurit Bali banyak yang tewas. Orang Bali kemudian tunduk dan membujuk Raden Cokronagoro untuk mengambil alih kekuasaan di Madura. Raden Cokronagoro lupa dengan saudara tua, terbujuk rayuan orang Bali, lalu mengangkat diri sebagai Pangeran Cakraningrat Madura. Pangeran Cakraningrat Madura kemudian membentuk pasukan dan semakin lama semakin besar. Yang menjadi panglima adalah Raden Sewonagoro. Orang Madura sudah tunduk kepada Pangeran Cakraningrat yang baru. Peristiwa pembangkangan Raden Cokronagoro kemudian dilaporkan kepada Pangeran Cakraningrat yang berada di Surabaya. Pangeran Madura menjadi bingung, lalu melapor kepada Patih Cokrojoyo dan Tuan Admiral. Pangeran mengatakan bahwa sang adik Raden Cokronagoro sekarang bersekongkol dengan Dewa Ketut dan berbalik melawannya. Patih Cokrojoyo dan Tuan Admiral sepakat untuk menyelesaikan masalah satu persatu. Mereka memutuskan menuntaskan masalah di Surabaya terlebih dahulu. Patih Cokrojoyo dan Tuan Admiral kemudian mengundang seluruh pasukan untuk menggempur Wonokromo. Mayor Gustaf yang akan menjadi panglima dengan membawa 2 brigade pasukan kompeni. Para bupati pesisir ikut semua. Pasukan Surabaya di Wonokromo begitu melihat musuh datang segera menyambut. Tanda perang telah dibunyikan. Gong beri menggema bersautan. Adipati Jayapuspito keluar ke medan perang. Pasukan Panji Surengrono dan Panji Kartoyudo bertempur melawan pasukan Mayor Gustaf. Pasukan kompeni menembak dengan membabi buta. Sudah kehendak Tuhan. Kali ini prajurit Surabaya apes. Karena berperang mengandalkan prajurit Bali, mereka menjadi sial. Panji Surengrono dan Panji Kartoyudo bersamaan menerjang pasukan kompeni. Tetapi banyak pasukan Surabaya mengalami luka dan tewas. Adipati Jayapuspito menyaksikan dari atas benteng pasukannya terdesak. Dari kubu Kartosuro, Panji Tojoyo mengamuk bersama Raden Sirnoyudo seperti banteng terluka. Pasukan Surabaya yang diterjang banyak yang tewas. Ronggo Wanengpati, seorang mantri andalan Surabaya, tewas. Demang Ebes, Ronggo Surengpati, dan Ki Sinduboyo tewas. Demang Secoputro tewas. Panji Surengrono masih mengamuk bersama prajurit Bali, saling baku pukul dengan pasukan Kartosuro. Adipati Jayapuspito mengambil tombak dan bermaksud turun ke medan laga. Para mantri memintanya agar mundur. Duh tuanku Adipati, besok majulah kalau kami sudah hancur. Sekarang lebih baik mundur mencari tempat yang lapang ke negeri Japan. Wonokromo masih sempit dan dekat dengan kota. Di Japan lebih baik tempatnya. Panji Surengrono setuju dengan usulan para mantri. Sang adipati akhirnya mundur perlahan. Pasukan kompeni masih terus menembak. Pasukan Surabaya menahan sambil terus mundur. Kalau serangan pasukan kompeni meningkat, pasukan Surabaya berbalik menahan. Lama-lama jarak kedua pasukan semakin jauh. Pasukan Surabaya kemudian masuk ke benteng mereka. Dan hari berikutnya mereka berangkat dari Wonokromo. Semua keluarga para mantri dan prajurit diajak serta. Juga segala perabotan mereka. Tukang pandai besi pun dibawa serta. Adipati Jayapuspito berada di belakang barisan mengawal 7.000 prajurit. Pasukan kompeni mengetahui bahwa pasukan Surabaya meninggalkan benteng mereka. Benteng Wonokromo segera diduduki.